Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi stroke. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Disca Salsabila dan rekan saya Sylvia Hoerunisa. Saya Zahra Ardelia. Saya Mia Kamelia. Materi yang pertama adalah latar belakang dari stroke yang akan dipaparkan oleh Zahra Ardelia. Kepadanya dipersilakan. Stroke merupakan gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf defisit neurologik akibat adanya sumbatan yang menyebabkan aliran darah tidak sampai ke otak. Secara sederhana, stroke akut didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena sumbatan stroke iskemik atau perdarahan stroke hemoragik. Selanjutnya adalah klasifikasi dari stroke. Yang pertama adalah stroke non-hemoragik atau iskemik. Stroke non-hemoragik merupakan penyakit stroke yang disebabkan karena otak tidak mendapatkan aliran oksigen secara adekuat, sehingga terjadi kematian jaringan otak. Stroke non-hemoragik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stroke trombotik, yaitu stroke yang disebabkan oleh aliran oklusi darah karena sumbatan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh tingginya kadar kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Yang kedua adalah stroke embolik, penyakit stroke yang disebabkan oleh emboli atau gumpalan trombosit pada pembuluh darah yang lebih kecil sehingga mengalami pembekuan dan penyumbatan aliran darah ke otak. Stroke yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke ini terjadi karena gangguan pembuluh darah yang mengalami pendarahan karena pecah. Di stroke hemoragik dibagi menjadi dua, yaitu stroke intracerebral. Yang kedua adalah pendarahan subarachnoidal. Selanjutnya adalah patofisiologi dari stroke yang akan dibacakan oleh Sylvia. Di sini patofisiologi stroke terdapat dua. Yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik ada oklusi pembuluh darah, iskemia, mekanisme seluler, dan penurunan ATP. Patofisiologi utamanya itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan darah mengalir ke jaringan otak. Penyumbatan ini bisa disebabkan oleh yang pertama aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua ada tromboemboli, yaitu bekuan darah yang terbentuk di tempat lain dan terbawa ke otak. Ketika suplai darah ke otak tak terhenti, sel-sel otak mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Hal ini akan mengganggu metabolisme energi sel dan menyebabkan kematian sel otak dalam waktu singkat. Yang kedua ada patofisiologi stroke hemoragik. Biasanya terjadi akibat pecahnya pembuluh darah, peningkatan tekanan intrakranial, inflamasi atau perubahan perfusi. Patofisiologi utamanya itu pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan darah mengalir ke jaringan otak. Hal ini biasanya disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah yang tinggi yang kronis yang melemahkan dinding pembuluh darah, dan ada aneurisma atau pelebaran abnormal pembuluh darah yang akhirnya pecah. Darah yang bocor ini akan meningkatkan tekanan di dalam otak, merusak jaringan, dan menyebabkan edema otak atau pembekakan yang semakin memperparah kerusakan otak. Patofisiologi stroke ini melibatkan proses yang kompleks mulai dari penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah hingga serangkaian perubahan biokimia di otak yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Pemahaman mengenai proses ini penting untuk membantu kita memahami pentingnya penanganan cepat dan pencegahan stroke.
Ya, baik. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari stroke yang akan dibacakan. Ya, Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ada hemidefisit sensorik, yang kedua ada hemidefisit motorik, yang ketiga ada penurunan kesadaran, yang keempat ada kelumpuhan nervus facialis 7 dan hipoglossus 12 yang bersifat sentral. Yang kelima ada gangguan fungsi luhur seperti kesulitan berbahasa atau afasia dan gangguan fungsi intelektual seperti demensia. Yang keenam ada buta separuh lapangan pandang atau hemianopsia. Yang ketujuh ada defisit batang otak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyakit stroke. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada penyakit kardiovaskuler, yang ketiga ada diabetes mellitus, yang keempat ada merokok, yang kelima ada alkohol, yang keenam ada peningkatan kolesterol, yang ketujuh ada obesitas, dan yang terakhir ada arteriosklerosis. ya, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, mungkin bisa dibahas di minggu depan. Terima kasih.